Jawab salam, mudah-mudahan banyak duit. Mati kuat, amin. Sekali lagi yang kompak, mudah-mudahan yang jawab salam saya doakan masuk surga. Yang tidak menjawab saya doakan masuk parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'idal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul huda. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah wa qala nabiyukum sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala nabi aydan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Al-hadis sadaqallahu al-azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, para tokoh pemuka agama, asatidz wal asatidah allati lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman wa mahabbatan lahum. Kita doakan mudah-mudahan para tokoh-tokoh agama kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita dimanapun berada, wabil khusus yang berada di wilayah kita, semoga beliau-beliau semua senantiasa dipanjangkan umurnya, amin. Oh amin bu. Mudah-mudahan beliau-beliau semua dipanjangkan umurnya, amin. Sehat jasmani dan rohaninya, tambah milik rizkinya, amin ya robbal. Aparatur pemerintah dari atasan sampai bawahan, Bapak Kepala Desa beserta seluruh staf-staf jajaran, Bapak Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu, juga tidak mengurangi rasa hormat saya. Kita doakan mudah-mudahan aparat pemerintah kita dimanapun berada, wabil khusus yang berada di wilayah kita, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka semua pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana, amin. Yang sayang terhadap rakyatnya, amin ya Allah ya Rabbal. Salam teristimewa kita sanjungkan, kita apresiasikan kepada segenap para panitia penyelenggara yang alhamdulillah telah sukses mengadakan ini acara, dan tentunya begitu banyak yang telah dikorbankan, baik pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, bahkan harta. Kita doakan mudah-mudahan apa-apa yang telah dikorbankan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Juga yang tidak lupa para hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, wabil khusus yang telah memberikan waktu kepada saya, mengatur waktu pemindah acara yang sama saya hormati. Yang mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada tempat ini di pagi menjelang siang ini, semoga perkumpulan kita Allah subhanahu wa ta'ala jadikan perkumpulan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala
Kita ucapkan alhamdulillah atas limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Di antaranya nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat. Juga nikmat yang tidak bandingkan yang Allah anugerahkan, Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, panjang umur, sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah menjadi asbab wasilah dapat kita semua berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia dalam rangka menghadiri acara yang mulia, peringatan di Isra dan dimi'rajkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat teriring salam senantiasa selalu kita curah limpahkan kepada paduka alam yang pada pagi ini kita sebutkan nama beliau yang selalu kita harapkan akan syafaatnya, manusia yang paling baik dalam bertutur kata, manusia yang paling sopan kepada tetangga, manusia yang paling rukun dalam rumah tangga. Tidak lain adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in serta tabi'atnya. Juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat yang menanti syafaat nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, Pak, mudah-mudahan ini perkumpulan Allah jadikan perkumpulan yang penuh dengan barokah. Amin dulu, Bu. Mudah-mudahan ini perkumpulan Allah jadikan perkumpulan penuh dengan barokah. Yang hadir pada tempat ini semuanya mudah-mudahan kenasibkan berangkat ke tanah suci Mekah. Rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Anak istri, suami, keturunan kita semuanya mudahan soleh dan solehah. Kalau seandainya kita bertemu dengan ajal kita, semoga dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ibu mau mati husnul khotimah? Mau? Woi, jawab yang kompak, mau mati husnul khotimah? Balik ngaji pada mati mau? Belum. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Ada sebuah peribahasa ibu bapak mengatakan, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang maka tidak ada pengorbanan. Betul? Ibu bapak, perkenalkan nama saya sebagaimana yang terpampang di baleho itu ada di depan. Nama saya Adi Harun Al-Rashid. Saya dari mana? Saya dari Parit Tanjung Karang, Desa Simpang Kateman, _ Lubuk Kempas, kecamatannya Pelangiran. Namun saya bukan berasal asli orang Parit Tanjung Karang. Saya kalau asli saya orang Sunda, tepatnya di kota Bogor, Jawa Barat, sukunya Sunda. Alhamdulillah ibu bapak, 3 tahun ke belakang asbab wasilah pernikahan dan sekarang saya bermukim di Parit Tanjung Karang. Minta doanya Bu Pak. Saya sedang merintis pondok pesantren di Parit Tanjung Karang, sudah berjalan di kisaran 2 tahun. Alhamdulillah di Parit nggak banyak Pak paritnya. Kalau di sini masih mendingan kakaknya ada banyak ya. Kalau Parit Tanjung Karang cuma 20 kakak Pak. Di balik pohon nipah yang sangat rimbun, kemudian di dalamnya itu agak masuk sedikit ke Parit. Di sana nanti ada bangunan 2 lantai. Itulah asrama putri yang telah terbangun. Alhamdulillah. Kita doanya mudah-mudahan ibu bapak pesantrennya langgeng ila yaumil qiyamah. Guru-gurunya mobil khusus saya semoga selalu ditambah kesabarannya, disehatkan jasmani rohaninya, ditambah panjang umurnya, ditambah milik rizkinya, ditambah istrinya. Dia mau amin sampai mangap nggak jadi. Doa yang terakhir nanti saja mudah-mudahan selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah ibu bapak, sekarang waktu sudah menunjukkan jam 11 kurang 10 menit. Biasanya di Kembaran 2 di sini di Masjid Nurul Iman ini kalau ngadain peringatan Isra wal Mi'raj, ibu kalau diajak ngaji ceramah, dengerin ceramah kuat sampai jam berapa? Bu, kuat sampai jam berapa?
Mohon maaf Bapak, saya ngajakin ceramahnya, ngajakin ngobrol ibu-ibu dulu ya. Karena ibu-ibu kalau nggak diajakin ngobrol, dia ceramah di belakang Pak. Lagian jujur aja penceramah dimanapun kalau misalkan ngadepin jamaah, jelas dia suka ngadepin ibu-ibu. Kenapa? Sebab ibu-ibu gampang nyautinnya kalau diajakin interaksi ngobrol. Betul Bu? Ibu? Bapak? Tuh. Memang berbeda Bu. Jadi kalau misalkan saya bawa nih ceramah ibu bapak, kalau misalkan sampai jam 11:30 kira-kira kuat apa tidak? Mantap, dengan kompak yang menjawab. Kalau sampai jam 12 kuat? Subhanallah. Jam 1 tahan? Jam 2? Saya mau nanya panitia, berapa biji Ustadz mati di sini? Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tabarukan ibu bapak. Alhamdulillah kita semangat semarak di mana-mana dari mulai tanggal 1 bulan Rajab sampai sekarang ibu bapak, bahkan terus jadwal sampai lewat bulan Rajab ibu bapak masih ada jadwal ceramah semarak di mana-mana mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Apa sih tujuannya para jamaah sekalian? Tidak lain adalah yang namanya peringatan. Pertama, di dalamnya ada yang diingat-ingat, betul Bu? Kemudian yang kedua ibu bapak, ada yang diingatkan, dan yang ketiga ada yang mengingatkan Bu. Siapa yang diingat-ingat? Tentu adalah manusia yang mulia, yang kita sebut-sebutkan namanya, yang kita harapkan syafaatnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang diingatkan. Siapa dia? Kita semua yang diingatkan Bu. Nah, kenapa kita perlu diingatkan? Karena kita adalah orang-orang yang selalu salah, yang selalu lupa, betul? Kita ini tempatnya salah, tempatnya lupa. Selalu bahkan kita lupanya. Kenapa kita sering lupa? Wajar, manusia, bukan Nabi boy. Makanya kita sering diingatkan ibu bapak. Kemudian ibu yang ketiga ada yang mengingatkan Bu Pak. Siapa yang mengingatkan? Mubalik, penceramah, tuan guru, diundang dari mana-mana. Ibu bapak, alhamdulillah pertama kali saya datang ke sini. Namun yang perlu saya tekankan adalah saya saat ini sedang bertugas sebagai orang yang perlu mengingatkan. Telunjuk yang 1, 4 kembali kepada diri pribadi Bu Pak. Jadi mohon maaf, mohon izin, mohon redonya, minta relaknya. Apabila nanti dalam penyampaian mungkin saya ada salah memilih kata, memilih bahasa sehingga dapat menyinggung perasaan hati para hadirin jamaah sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahi demi Allah, saya tidak kenal asalnya dengan ibu bapak semua. Saya tidak punya niat untuk menyinggung. Oleh karenanya kalau misalkan nanti ada ucapan saya, ceramah saya yang kira-kira membuat ibu bapak tersinggung, kira-kira marah apa tidak? Kalau tersinggung marah apa tidak? Betul Bu? Tidak marah tidak? Berarti ini ceramah hari ini di gaspol. Betul Bu? Sekali lagi hanya kompak. Kalau misalkan tersinggung ada yang marah tidak? Saya mau sarankan ibu bapak, saya hanya menyampaikan saja, mengingatkan saja. Kalau misalkan tersinggung mohon jangan marah dengan saya. Silahkan marah dengan panitia yang undang saya. Baik ibu bapak, jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langsung saja ini ceramah kita gas ibu bapak, injak masukin gigi 3. Saudara-saudara, peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ibu bapak, pada hadirin jamaah sekalian, saya yakin sudah sering mendengar kisah perjalanan. Tentunya ibu bapak sudah sering mendengarkan nasihat-nasihat baik hikmah di dalam perjalanan Rasulullah yang disampaikan oleh para guru, para kiai, para mubalik dimanapun mereka datangnya, yang diundang oleh para panitia. Apalagi yang namanya ibu-ibu kalau diundang pasti paling ramai, paling rajin hadir, betul Bu? Sekarang aja kalau kita lihat jamaah antara bandingan laki-laki dengan perempuan, jelas banyak perempuan, betul? Banyakkan ibu-ibu, banyakkan bapak-bapak. Kalau di sini paling sering pengajian ibu-ibu, bapak-bapak. Paling rajin ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau yasinan paling rajin siapa? Di masjid paling rame siapa? Di surau paling rame siapa? Yasinan paling rame siapa? Di neraka paling banyak siapa?
Kenapa saya bilang begitu, Bu Pak? Sebab tabiat di mana-mana Ibu Bapak merata. Bahwasanya yang paling rajin pengajian ibu-ibu, hadir majelis taklim ibu-ibu, rajaban ibu-ibu, maulidan ibu-ibu. Tapi sayang, seribu sayang, balik ke rumahnya tidak ada perubahan sama sekali, tetap tidak sopan melawan sama lakinya. Ada yang begitu ada. Ibu-ibu yang suka melawan sama laki ada. Kemana orangnya? Percuma sholat kau lakukan, percuma zakat kau berikan, namun kau tetap melawan suamimu yang kepayang. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka 3 saja ibu bapak poin yang ingin saya sampaikan pada pagi ini. Yang pertama ibu bapak, sabab musabab atau asbab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kisah perjalanan Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Dan kemudian yang ketiga, buah atau hasil Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Yang pertama saudara, asbabiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu, ada sabab musababnya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa likulli syai'in sababa. Ada diem aja. Oh, kalau dibacakan ayat Quran itu apalagi lagi tabligh begini, ujungnya kita sebut kalimat Allah. Bareng Bu ya, yang kompak Bu ya. Kenapa emangnya Ustaz? Sebab kalimat Allah adalah kalimat zikir. Kalimat Allah itu mengandung kata kalimat doa yang kalau disebutkan akan menambah keberkahan. Kata siapa? Ulama ahli mantiq, beliau menyampaikan kullu labjin lahu labjul jalalah bahwa tikrun wa kullu tikrin bahwa ibadatun wa kullu ibadatin tajidul barokah. Setiap-tiap kalimat yang mengandung lafaz Allah adalah zikir, dan setiap-tiap zikir adalah ibadah, dan setiap-tiap ibadah akan menimbulkan keberkahan insya Allah. Jadi harusnya nyebut Allahnya yang panjang Ibu. Kalau tangan saya belum ngepel, belum berhenti, siap kira-kira siap? Coba kita tes Bu ya. Allah. Ayo 1, 2, 3. Allah. Berhenti, udah ngepel, berhenti. Ya, diulang lagi ya. Wa likulli syai'in sababa. Berhenti tangannya. Allah berfirman walikulli syai'in sabab, bahwasanya setiap sesuatu, segala sesuatu sabab, ada sabab musababnya Bu. Kita berkumpul pada hari ini adalah sabab musababnya ada. Apa sabab musababnya? Lantaran panitia mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj, rapat jauh-jauh hari, menentukan manggil penceramah, kemudian dibentuk juga tim panitia, betul Bu? Ibu-ibu yang tukang masak, yang tukang bikin kue, betul? Siapa yang tukang bikin kue? Siapa? Ibu-ibu yang tukang ngabisin kue siapa? Alhamdulillah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, sababiahnya panitia ngadain ini acara. Ibu bapak, maka kita semua berkumpul pada tempat ini lantaran sababnya ada acara, betul? Pertanyaannya adalah, kalau seandainya panitia tidak mengadakan acara di dalam ini masjid, kira-kira besok baleho sudah nggak ada, podium sudah hilang, sound system sudah balik. Kira-kira ibu bapak masih mau berkumpul di sini? Mau jam segini? Mau ngapain kita? Betul? Maka alhamdulillah ibu bapak ada sabab musababnya. Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian, ada sabab musababnya. Menurut para ulama ibu bapak,
Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pada kala itu mengalami sesuatu dalam hatinya, yakni kesedihan yang amat sangat luar biasa. Kenapa Nabi sedih? Karena tahun tersebut ulama juga menyebutkan sebagai tahun Amul Huzni, tahun kesedihan, lantaran dua orang yang amat sangat Rasul cintai dalam kehidupannya itu ditinggalkan, meninggalkan Rasul. Pertama pamannya meninggal dunia, yakni yang bernama Abu Thalib. Kemudian istrinya Khadijah binti Khuwailid dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar manusiawi kalau misalkan Nabi sedih pada saat itu. Kita juga sama Ibu Bapak. Kita juga sedih kalau misalkan kehilangan orang yang sangat kita cintai. Ibu deh Ibu, kalau misalkan saya tanya, Bu, kalau misalkan suami mati kira-kira sedih apa tidak? Bapak, kalau istri meninggal sedih apa tidak? Kita curiga jawabannya. Ya Bu, ya macamnya ada enggak. Curiga gitu. Lagian berbeda Ibu Bapak. Kalau misalkan perempuan Ibu Bapak ditinggalkan oleh suami, sedih luar biasa. Terkadang istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya. Banyak orang-orang janda-janda yang punya anak ditinggalkan suaminya, dia tidak menikah lagi. Begitulah hebatnya perempuan. Dia bisa menjadi seorang ibu pun sekaligus menjadi seorang bapak. Betul Bu? Beda dengan suami Ibu Pak. Ketika ditinggalkan mati oleh istrinya, maka baru 1 minggu saja dia langsung di pojokan, kadang-kadang di depan teras, dia sambil ngerokok, sambil nyanyi. Barulah 1 minggu, baru seminggu ditinggalkan, langsung mau nyari penggantinya. Boleh? Boleh. Kalau lelaki boleh. Jangankan bini udah mati, bini masih hidup Bapak, kalau mau kawin lagi boleh. Saya lagi ngomong boleh hukumnya. Beda dengan bini Bu Pak. Tapi kalau bini suami meninggal dunia nggak bisa langsung nikah lagi. Kenapa sebabnya? Sebab ada masa idah di dalamnya. Betul? Masa idahnya perempuan yang cerai mati dengan yang cerai hidup berbeda Bu Pak. Kalau masa idahnya yang cerai hidup itu 3 bulan 10 hari. Dalam Quran salah satu quru namanya 3 kali masa suci. Kalau misalkan ditinggalkan mati oleh suami, maka masa idahnya 4 bulan, betul? Dalam masa idah 4 bulan, Ibu, perempuan yang ditinggalkan mati oleh suami, jangankan sampai menikah lagi, baru bersolek saja dia, atau bahkan ada pemuda atau ada duda yang nyamperin dia dengan tujuan menggantikan posisi suami yang meninggal dunia, alias perempuan tersebut janda pengen kawin lagi, dalam kategori masa idah, haram hukumnya. Jelas, kira-kira jelas? Bukan apa-apa Ibu Bapak, saya pernah ceramah satu tempat, satu daerah, nggak saya sebut nama Parit ya, karena menjaga kode etik jurnalistik. Ada orang nanya loh Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz, ini yang nanya ibu-ibu pulang. Jadi kalau ibu-ibu nanya serba salah Pak, jangankan dia begitu, kadang-kadang telepon juga ibu-ibu suaranya mendayu-dayu. Kalau sama lakinya suaranya tegas, kasar. Sama laki orang mendayu-dayu. Ini kalau kata orang Banjar pukul. Beneran nih. Saya ini sebagai mubalik di telepon Pak sama perempuan panitia, Pak Ustadz ya. Ya, saya bilang dari mana ini? Pak Ustadz, kami punya niat untuk undang Pak Ustadz. Bisa ya Pak Ustadz? Suaranya mendayu-dayu. Kalau telepon begitu, saya menjawab aja namanya ditanya, insya Allah bisa. Untuk tanggal kapan? Untuk tanggal Pak Ustadz. Jangan lupa ya Pak Ustadz. Ya udah Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya jawab, waalaikumsalam. Oh gila Ustadz. Kalau perempuan dalam kategori masa idah, haram hukumnya Pak. Ada yang nanya, Pak Ustadz, ada di kampung kami Pak Ustadz, perempuan janda, dia baru meninggal dunia suaminya, kira-kira baru 2 minggu Pak Ustadz, tanahnya masih merah, masih basah, bininya udah kawin lagi Pak Ustadz, bagaimana hukumnya? Saya bilang kalau ada yang model begitu hukumnya, berarti itu namanya janda gatel. Emang apa namanya? Kalau 2 minggu laki baru mati dia udah kawin lagi? Kalau bukan disebut janda gatel apa?
cuma bicara tentang hukum Bapak hadirin jamaah sekalian, bahwasanya perempuan yang model begitu haram pernikahannya, batal nikahnya, maka RT-nya, RW-nya yang menikahkannya semuanya kena dosa zina, tanggung jawab terhadap pernikahan yang tidak sah. Jelas? Itu nyata ada loh Pak. Masya Allah, begini ceramah kalian udah kenyang dikit deh. Iya, soalnya saya bang panitia tadi baru nyampe pun langsung disuguhin talam, disuguhin makan. Alhamdulillah. Lalu lah namanya juga bulan Rajab, penceramah dari tanggal 1 bulan Rajab udah jarang betul saya makan di rumah Bapak. Sengaja saya nggak sarapan tadi, jadi langsung Jumat apa langsung aja makan. Makanya insya Allah kalau bulan Rajab begini, ya panitia, saya penceramah nih ya kalau berat badannya 5 kilo naik kayaknya. Ini mau naruh air kayaknya, kalau sini nggak berapa. Cuma takut jatuh biar aja di bawah. Ya biar. Ya tak apa, mungkin cuma air putih doang gitu kan. Ceramah di mana-mana. Kalau air apa namanya, air apa namanya tuh, ya mineral, air putih sama satu lagi air apa tuh namanya, las segar. Nah, itulah makanya Ustaz pada masuk angin mana. Padahal kan Ustaz yang angkat-angkat doyan juga ya. Apalagi musim dingin begini, cuaca angin gelombang-gelombang kan enaknya kopi anget ya. Jalan kita jauh kan. Oh panitia bercanda panitia. Bercanda. Jangan serius, bercanda aja Ustaz nih. Bagaimana aku kan betah ceramah, sementara di sini nggak ada kuenya. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Oh ini dia bercanda. Kalau ngaji doa siang Ibu Bapak emang harus begini. Mohon maaf saya ceramahnya ya walaupun apa namanya kajian di bawah, tapi sambil di bawah humor-humornya Bu ya, supaya kita senang hati, dohulus surur, betul. Ya kalau misalkan Ustaz ceramah lempeng aja nggak ada cerita ketawa-ketawanya, kan ibu-ibu mah ngomongin di belakang. Besok-besok dia akhirnya bukan dapat pahala malah dapat dosa. Apa dia bilang? Siapa yang ceramahnya? Gak tahu tuh Ustaz dari mana. Bagaimana ceramahnya? Gak resep, ngantuk semua. Ayo ngaku. Udah gitu kawannya pulang ngomong, besok kok jangan undang dia lagi. Habis dah Ustaz gak bisa beli beras begitu. Masya Allah. Jadi saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ini persoalan tentang hukum. Nggak boleh kalau misalkan seorang istri meninggal dunia, suaminya ibu bapak yang ditinggalkan mati, cerai hidup, cerai mati, itu berbeda masa idahnya. Dalam kategori masa idah tidak boleh menikah lagi. Jangankan menikah lagi, dia bersolek saja ibu bapak, keluar saja tidak diperbolehkan. Ini laki mati baru bedangdan. Kemarin laki hidup gak pernah dangdan ya. Ya Allah, bahkan ibu-ibu sana kalau dangdan pakai skincare, pakai bedak, yang pakainya lipstick, habang bibirnya. Itu dipakainya kalau cuma mau pergi ke pesta cuman. Ibu-ibu sana. Bukan ibu-ibu sini, bukan. Ibu-ibu sana. Jadi dia kalau mau ke pesta, bedaknya naik, lipstiknya naik, bibirnya merah, dia punya minyak wangi dipakai Bu Pak. Kalau mau pergi ke pesta, pergi keluar, pergi ke pesta, dandanannya ibarat ratu, begitu tidur sama laki ibarat hantu. Ibu-ibu sana, bukan ibu-ibu sini, bukan. Cuman orang sana lagi di sini sekarang. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi yang pertama, ibu bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh orang yang amat sangat Rasul cintai, yakni istri Rasul dan pamannya Rasul. Allah tidak mau Nabi sedihnya sangat mendalam. Singkat kisah, akhirnya Rasul dihibur oleh Allah, diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah. Sedih wajar manusiawi. Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Bushiri, beliau menjelaskan, Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yakutatun
sukal hajari. Tomenang itu nada Sunda itu Pak. Saya nggak mau menghilangkan ciri khas saya orang Sunda, alhamdulillah. Jadi kalau Sunda makin nada begitu Pak tuh. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari, saudara. Dijelaskan oleh Al-Imam Busiri menyampaikan bahwa Nabi Muhammad memang manusia, walaysa kal basyar, tapi tidak sama persis dengan kita. Nabi Muhammad bersamaan ibu bapak memang manusia tapi tidak sama dengan kita. Kalau seandainya diumpamakan ibarat batu intan, maka Nabi Muhammad bagaikan batu intan, kita batu biasa. Bisa mulia batu biasa. Yang jelas kita harus berkumpul bersama-sama berjamaah insya Alhamdulillah. Nabi Muhammad makan, kita juga makan. Nabi Muhammad minum, kita minum. Nabi Muhammad tidur, kita juga tidur, betul. Makannya kita dengan Nabi berbeda, Bu. Kalau Nabi makannya berhenti sebelum kenyang, kalau kita belum kenyang belum. Nah, beda kan? Nabi Muhammad makan, kita juga makan. Belum kenyang, ibu bapak, kita belum berhenti. Nabi Muhammad berhenti sebelum kenyang. Nabi Muhammad tidur, ya. Beliau memejamkan mata, tapi hatinya selalu Bu, Pak, melek. Kalau kita lain, mata kita melek, hati kita udah tidur. Apalagi kalau mata sampai tidur, mampus hatinya. Ya Allah, itu kita ibu bapak. Nabi Muhammad manusia, maka wajar ibu bapak ketika ditinggalkan orang yang cintainya, maka Rasul amat sangat mengalami kesedihan yang mendalam. Kita pun demikian, kalau udah nggak ada baru terasa sedih, Bu Pak, ya betul. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Kalau orang lama kan pakai begitu dia, ada cengkok dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia, kalau sudah tiada baru. Banyak juga tukang karaokean di sini. Masya Allah, sedih Nabi Muhammad SAW, ibu bapak. Wajar manusiawi, cuman berbeda. Rasul kalau misalkan mengalami kesedihan, hatinya bertawakal kepada Allah, hatinya sabar kepada Allah, selalu munajat kepada Allah, gelar sejadah melaksanakan ibadah salat. Itu Rasul. Berbeda dengan kita. Kalau kita punya problematika kehidupan, kalau kita punya persoalan, kalau kita punya masalah, bukan munajat kepada Allah, ambil HP, buka status, bikin status WhatsApp. Ibu-ibu mana itu? Ada yang begitu, ada. Yang kalau punya masalah bikin status WA ada. Enggak ada di sini, enggak ada. Enggak ada yang ngaku tapi. Punya masalah jangan update status WhatsApp, boy. Apalagi dalam status apa hubungan rumah tangga, dikit-dikit diupdate di Facebook, status Facebook, status WhatsApp. Akhirnya nanti ada yang lihat, ada yang komen, tetangga yang harusnya nggak tahu jadi tahu. Bukan membuat masalah selesai, maka akan bikin memperkeruh masalah, betul? Kalau misalkan diupdate yang mesra-mesra, boleh Pak Ustadz? Boleh, silahkan. Mesra-mesra dengan suami Pak Ustadz, kami selfie berdua Pak Ustadz, cekrek. Kemudian pasang status, diupdate status Pak Ustadz dengan captionnya, aku tanpa membagikan butiran berdoa. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, silakan saja boleh. Tapi Bu, maaf cakap, untuk jangan aib itu jangan diumbar ke Facebook, jangan diumbar ke WhatsApp. Punya masalah adukan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau misalkan kita minta fatwa, curhat kepada orang, maka pilih-pilih orangnya. Jangan sembarangan kita curhat sama orang lain. Enggak Pak Ustaz, kami curhat sama Besti katanya. Sekarang jadi besti, mungkin besok bukan jadi besti, jadi bangsat besok. Hati-hati, jangan kita aib umbar kita, jangan kita umbar aib-aib kita dalam hubungan rumah tangga, insya. Jadi Nabi Muhammad SAW ibu bertawakal luar biasa, sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kita sebagai umatnya
Maka ikutilah bu perjalanan Rasul. Hikmahnya selalu Nabi bertawakal hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah tawakal, buah sabar yang luar biasa. Nabi mendapatkan sesuatu hal yang lebih besar, yakni diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Kita pun kalau misalkan berdoa, ibu istri solehah berdoa. Ibu-ibu di sini semuanya mudah-mudahan jadi istri-istri yang solehah. Amin. Suami kalau mau pergi kerja, ibu suami berangkat ke kebun, ibu gelar sejadah berdoa ke Allah. Allahumma in kana rizqan fis sama'i fanzilhu. Kata ibu istrinya di rumah, ya Allah kalau seandainya rezeki saya di langit turunkan ya Allah. Lakinya lagi nebas tengah hari, udah panas, harinya tiba-tiba datang jatuh dari atas kelapa ke depannya, bluk dua. Kelapa muda tanpa dikait jatuh depan mukanya. Untung gak kepalanya. Jadi kata lakinya, jangan-jangan ini doa bini yang di rumah itu lagi sholat duha. Masya Allah, alhamdulillah. Dibuka sama suaminya, langsung dikupas kelapa tersebut, diminum manis ke tenggorokan luar biasa, sehingga menjadi tenaga untuk suaminya lanjut kerja untuk kegali pari. Bini masih ngedoa di rumahnya. Apa kata bininya? Allahumma in kana rizqan fil ardi fahrizhu. Ya Allah, kalau seandainya rezeki hamba di dalam tanah, ya Allah keluarkan. Laki lagi gali parit, tiba-tiba belut pada keluar sendiri. Kalau misalkan istrinya solehah mendoakan, insya Allah barokah ibu bapak. Jangan kata kayak tetangga saya di Jawa tuh pak, jam 12 malam dia ngedoa sama lakinya berdua. Lakinya lagi tidur dibangunin, kata bininya, bang bangun dulu bang sebentar. Ngapain tahajud bang? Antar tahajud biasanya juga sendiri. Takut bang, kenapa takut? Ada yang meninggal tadi siang. Apa hubungannya? Akhirnya singkat kisah, mau ngapain kita emang tahajud? Pengen tahajud berdua. Terus kita berdoa bang ke Allah. Doa apa? Capek bang, hidup langsung terus, hidup susah terus. Sekarang kita adukan ke Allah bang malam hari ini. Karena banyak para kiai ustadz mengatakan kalau anda punya persoalan, adukan kepada Allah. Yang serius bang kita doanya. Oke lah kalau begitu. Suaminya bangun, laksanakan sholat tahajud berdua bu pak. Singkat cerita, suaminya berdoa ke Allah, Rabbana atina ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, Rabbana atina. Dicolek sama bininya, bang izinkan malam hari ini aku yang berdoa bang. Emang kenapa? Kata suaminya, kau Rabbana atina nggak ngerti, itu nggak paham artinya bang, nggak dijabah sama Allah. Buktinya ini hidup kita susah terus bang sampai sekarang. Oh jadi ada pintar berdoa, saya mau berdoa bang. Akhirnya gantian pemain, lakinya di belakang, bininya di depan mau berdoa. Bang, kata ustadz yang serius bang aminnya. Iyalah serius, tanda serius gimana deh? Tanda serius, teteskan air matamu bang pada malam hari ini. Menangis ke hadapan Allah, nangis gimana nanti lah deh. Berdoa bang harus sambil nangis supaya dijabah. Oh istrinya, sama-sama bungul dua-duanya ini kisahnya. Ya berdoa ke Allah, apa di istrinya bilang? Belum berdoa orang nangis dulu. Ya Allah ya Rabbana, kata bini. Dipikir dirasa-rasa, dipikir dibolak-balik ya Allah, hidup susah terus ya Allah. Suaminya nengok beneran nangis kayaknya. Susah terus hidup dari mulai pacaran ya Allah sampai punya anak banyak, hidup susah terus sama suami ini, dia orang di belakang saya ya Allah. Kata lakinya nih mau ngaminin kayaknya nyinggung betul ya. Akhirnya kata suaminya dicolek bininya di depan, dek sekarang pindah aja. Dek ke belakang biar abang di depan. Abang mau berdoa bang, abang mau berdoa. Ada yang ngaminkan, oke bang siap. Ganti pemain bang, gantiin pemain. Lakinya ngedoa sama-sama bungul dua-duanya jam 12 malam. Dan kira-kira sama tetangga teriak-teriak, ibu bapak berdoa ke Allah. Kata lakinya, dek aminkan, siap bang. Lakinya ngedoa, Tuhan tolonglah hambamu. Ini nengok kayak pernah ngedenger doa dari sengsara karena cinta. Ujar bininya, bungu lakiku ini dangdut.
harus pakai ilmu, lupa segalanya juga pakai adab, belajar dengan guru-guru kita, insya. Jadi Nabi tawakalnya selesai kepada Allah, sabarnya luar biasa ketika menghadapi sebuah persoalan, maka Nabi mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, terusin. Betah, masih betah? Nggak ngantuk nggak? Kurang sehat berarti Bu. Sebab dokter mengatakan kalau orang yang cepat ngantuk itu orang yang sehat, yang susah ngantuk kurang sehat. Jadi ibu pengen sehat, pengen? Ngantuk lah. Yang kedua, saudara, Rasulullah SAW, kisah perjalanan Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, kita ketahui dari ustaz, dari kiai, dari mubalik, penceramah di mana-mana, jelas bahwa Nabi berjalan itu bukan sendiri, tapi diberjalankan, betul? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pak, kita bahas ngaji sedikit, malu banyak tuan guru. Lapan subhanalladzi, kalimat tasbih ibu bapak. Di antara ayat-ayat Allah yang mulia, ibu bapak, ada 7 ayat yang diawali dengan kalimat tasbih, menandakan sesuatu yang amat sangat luar biasa. Alladzi, subhanalladzi asra bi'abdihi. Pakai lapan bi'abdihi dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama tadi. Pakai lapan bi'abdihi. Allah tidak berfirman menggunakan kalimat bi Muhammadihi atau bin nabiyihi atau bi rasulihi, tapi Allah menggunakan kalimat bi'abdihi. Ibu bapak, ini menunjukkan dilalah akliyahnya adalah Rasulullah di Isra Mi'rajkan bukan hanya ruhnya saja, melainkan ruh dan jasadnya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, di lapan bi'abdihi, mengakui Allah terhadap Rasul adalah hamba yang mulia, yang tentunya digodok dengan sesuatu hal yang luar biasa, diisinya hatinya dengan keilmuan, dengan keyakinan, dengan keimanan, dengan sifat hilim, dibuangi semuanya kotorannya bersih, tidak ada sama sekali. Hati Nabi memang sudah bersih, sempat disucikan kembali, ya, yang sesuatu yang sudah suci kemudian disucikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, dibawa ke sumur Jam-Jam di belah dadanya, betul? Itu Nabi menunjukkan bersih hatinya seorang hamba Allah, ingin sampai kepada Allah, bersihkan hatinya dari sifat ujub, riya, takabur, sum'ah, dibersihkan semuanya, diisi dengan keilmuan, keyakinan, keimanan. Itulah yang namanya hamba. Nabi Muhammad berjalan bukan sendiri, tapi diperjalankan, difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara salah satu fasilitasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah ke malaikat Jibril alaihi. Malaikat Jibril Bapak diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, ya Jibril, kau pergi ke surga. Jibril ambil sebuah kendaraan fasilitas untuk Rasulullah, yakni kendaraan yang bernama Burak. Bapak, isim mustakun min barakun, artinya adalah kilat atau cahaya. Maka secepat kilat itu si Burak, ibu bapak. Rasulullah diambilkan buruk, malaikat Jibril ambil ke surga. Rupanya dalam surga bukan satu, buruknya banyak. Jibril bingung, ya Rabb, mana lagi ini ya Rabb, banyak betul buruknya. Kata Allah, cari buruk yang betul-betul sangat cinta terhadap Rasul. Ternyata ada suara yang tidak pantas dalam surga, yakni suara tangisan, Bu. Di surga tidak pantas ada yang nangis. Di surga tempat kesenangan, ada yang nangis, sedih. Dicari oleh malaikat Jibril, ketemu. Rupanya ada satu buruk yang sedang menangis terseduh-seduh, rindu yang amat sangat luar biasa, cinta yang sudah tidak terbendung oleh orang-orang yang amat sangat dia cintai. Kata malaikat Jibril, wahai buruk, mada tubkika, kenapa kau menangis wahai buruk? Buruk menyampaikan, ya Jibril, saya sudah kangen, rindu, cinta betul Jibril atas kabar bahwa saya akan ditaiki, ditunggangi oleh orang yang mulia. Siapa dia? Adalah orang yang namanya tertulis di keningku. Bertanya, dilihat ternyata lapan Muhammad Rasulullah SAW. Akhirnya ditanya oleh Jibril, kau kangen, rindu, nangis untuk Rasulullah sudah berapa lama, Buruk? Menurut kawalakil, Buruk nangisin Rasulullah, ibu bapak, sudah selama 10 tahun lamanya. Kita sebagai umatnya pernah nangisin Rasul 10 tahun, pernah? Jangan 10 tahun, setahun kita nggak pernah, sebulan tidak pernah, seminggu tidak pernah, sehari juga tidak pernah. Buruk luar biasa nangis 10 tahun, rindu, kangen luar biasa.
Ya Allah, saking cintanya air matanya menangisnya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ku menangis, menangisku karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau apapun teringat padamu, ya Nabiku. Untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi. Gak pernah lupa kita nangis sampai 10 tahun, nangis sampai sebulan, seminggu, bahkan 1 jam saja kita gak pernah nangisin untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi. Padahal kita umatnya yang sangat dirindukan Nabi, yang ditangisin Nabi, yang untuk mendapatkan syafaat Nabi. Bapak, kita sebagai umatnya tukang maksiat, banyak dosa, iya. Jangankan nangis untuk Rasulullah, kita kadang sambil baca habsiat, baca sholawat, baca marhaba. Kadang-kadang ibu-ibu yang baca-baca, yang ngobrol-ngobrol. Ada yang begitu, ada? Sambil baca marhaba, sambil ngobrol. Bukannya nangis, hadirkan Rasulullah, baca marhaba aja sambil baca marhaba, sambil ngobrol. Ibu-ibu, bukan ibu-ibu sini, tapi ibu sana. Ya Nabi salam alaika, istrinya datang. Ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum, salam. Ya Habib salam. Baru datang, iya. Salawatu, kira-kira ngaji dong. Alaika, kemana aja tadi cuci dulu. Ya Nabi salam alaika, itu ngaji. Alaika, ini kan ngerajaban. Sholawat, emang apa bedanya rajaban sama ngaji? Alaika, ya beda dong. Habib salam alaika. Kalau ngaji dapat nasi kotak. Sholawatullah. Kalau rajaban dapat nasi kotak. Alaika. Udah beres begitu gak berhenti rupanya ngomongin orang. Ya Nabi salam alaika. Tengok dia baru datang no. Sholawatullah alaika. Yang mana orangnya itu? Habib salam. Jangan ditunjuk, orang lihat di sini melotot matanya. Alaika sholawatullah. Kalau duduk ngaji jangan deket dia. Alaika. Emang apa dia suka ngasih kotaknya 3? Ya Habib salam. Udah gitu dia kadang-kadang kalau ngaji jarang mandi, buketek pula. Ada yang begitu, ada. Masya Allah, na'udzubillahi min. Jangankan kita menangis untuk Rasul, sambil sholawat saja kita tidak pernah serius, ibu bapak. Dibacakan marhaba pun kita kurang serius. Lu tadi grup hamsi kita luar biasa, ibu-ibu, Masya Allah suaranya indah, bagus, betul bu. Alhamdulillah. Ya Allah, harusnya kan menyentuh ibu bapak ke relung hati kita. Tapi kita kadang-kadang baca marhaba sambil ketawa-ketawa, apa sambil ngeliatin kerudungan orang, sambil ngeliatin gelang orang. Balik sampai ke rumahnya ngomong sama lakinya, bang, tadi hadir pengajian bang, Isra Mi'raj bang di Masjid Nurul Iman. Itu aku melihat bang, tetangga-tetangga gelangnya bang sampai kayak pelak-pelak beca. Laki-laki tidak berbicara, tapi laki-laki memikirkan, betul? Laki mikirin lu pak. Terus kata suaminya, ya bukan bang, kita rumah tangga udah lama betul bang. Beli-belikan emas, bang semayang 2 mayang. Tuh kata bininya, gara-gara matanya ngeliat emas ibu-ibu. Akhirnya lakinya enggak, mikir nggak ngomong banyak-banyak. Suami itu, laki tidak berbicara. Ya, laki memikirkan. Cuma kebetulan lakinya, ya Allah, hanya tukang angkut kelapa, tukang pongpok punya satu-satunya. Gak dipikirin sama lakinya, dah balik aja dia. Ya tidur, pagi-pagi izin ke bininya mau berangkat. Mama berangkat dulu, mana bawa pongpong biasa. Yalah, aku doakan kata bininya, mudah-mudahan selamat di jalan. Titi DJ, apa titi DJ? Hati-hati di jalan. Masya Allah ibu, begitu balik sore samperin suaminya, suaminya nyamperin bininya, mama ini emas 2 mayang mama. Alhamdulillah papa luar biasa. Emang ini yang ditunggu-tunggu, baru malam tadi ngomong sekarang udah dikabulkan. Pompong mana pak? Pompong habis ku jual. Laki lu gak mikir. Laki tanpa berkata berbicara, pak lagi cuma mikirin doang.
Makanya survei membuktikan bahwa kebanyakan yang mati duluan antara bini dengan laki, kira-kira mati duluan bini apa laki? Laki duluan banyaknya mati. Gimana nggak mati duluan? Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ya Allah ya Rabbana, para jamaah sekalian. Ya gimana nggak mati duluan? Banyak betul tuntutan kadang-kadang dari bininya. Udah gitu laki ini tanggung jawabnya banyak. Tanggung jawab orang tuanya juga, punya kewajiban suami itu terhadap orang tuanya, Pak. Makanya jadi istri ya harus tahuin, harus tahu juga, perhatikan juga, Pak. Jangan nanti dibanding-bandingin. Ada tuh yang suka ngebanding-bandingin, Bang. Kau pilih mamamu, Bang, atau pilih aku, Bang? Hei, itu tidak layak untuk dibandingkan, Pak. Gak layak. Ya Allah. Suami harus mengutamakan orang tuanya. Dia juga punya tanggung jawab terhadap istrinya, betul? Istri jangan terlalu banyak nuntut. Lagi ada makan enak, alhamdulillah. Lagi nggak ada, alhamdulillah. Iya, ada lagunya begitu. Ya, makan sederhana tuh. Walau makan sederhana, ikan asin sambal lala, betul? Walau baju sederhana, asal tertutup aurat. Terusin. Walau baju sederhana, walau makan sederhana, Pak, walau serba sederhana, asal bini punya 3, 1 gadis 2 janda, itu sehat atas bawah. Ini selama. Kalau udah siang itu tadi ah. Nah, yang kedua, terusin. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kedua, Pak. Udah, yang kedua. Yang kedua, saudara, Rasul disemiraskan oleh Allah ibu bapak kisah perjalanannya dilala akliyahnya bahwa Nabi berhenti pada 5 tempat bertemu dengan 17 pertemuan, betul? Dilarang menunjukkan bahwa Nabi akan diberikan perintah oleh Allah sholat 5 waktu 17 rakaat. Ya Allah ibu bapak jamaah rahimakumullah, Nabi berhenti. Bapak perhentian yang pertama disuruh malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasulullah berhenti sebentar ya Rasul, sholat 2 rakaat ya Rasul. Kemudian berjalan kembali, Nabi nanya, ya Jibril, itu tadi tempat sholat tanah apa, kampung apa Jibril namanya? Jawab Jibril, itu kampung adalah tanah Thayyibah. Tanah Thayyibah itu apa? Tanah Thayyibah itu adalah Muhammad. Kalau kau akan dipindahkan tugas dakwahmu dari kota Mekah menuju tanah Thayyibah, yakni kota Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah. Hikmah pelajarannya adalah bahwasanya Nabi Muhammad belum hijrah pada kala itu. Nabi belum pindah pada kala itu. Nabi masih orang Mekah. Nabi belum jadi orang Madinah. Bapak sudah diberikan kabar oleh Jibril alaihissalam dan Nabi meyakini itu. Kita semuanya adalah umat manusia, saudara. Diberikan kabar oleh Quran, diberikan kabar oleh hadis. Kita mengetahui melalui para alim ulama, kita mengetahui daripada para kiai, para tuan-tuan guru, bahwa hidup di alam dunia cuma sementara. Kita akan pindah ke tempat yang kekal abadi, yakni tempat di akhirat. Semuanya pasti yang hadir pada tempat ini, tidak ada yang abadi, pasti akan mengalami yang namanya mati. Kalau mau dibuang aja serius, matanya serem-serem banget ke saya. Semuanya pasti mati, nggak ada yang selamat ibu bapak. Ya Allah, orang kaya mati, orang miskin. Barang ulang ya. Biar apa? Orang kaya mati, mati raja-raja, rakyat biasa, panitia, penceramah, biasa aja panas. Kalau penceramah mati. Allahu Akbar, kecenderungan sini. Mudah-mudahan panjang umur, amin ya rabbal. Kalau seandainya ibu bapak, naudzubillah, ada musibah pesawat datang, diban semuanya, mati semuanya. Al-mautu baghtatan, mati mengagetkan, betul tidak? Bisa saja ibu bapak, datang pesawat nimpah Masjid Nurul Iman, mati semua kecuali penceramah dengan panitia. Bukan kalau panitianya mati juga saya bingung salah apa nama
mohon maaf. Saya kalau ceramah doakan ibu bapak mudah-mudahan selalu lurus ikhlas lillahi ta'ala, amin ya robbal. Insyaallah ibu bapak niat dakwah, niat ceramah lurus lillahi ta'ala, menyampaikan kalimat-kalimat Allah. Ibu bapak saya tidak pernah ngarepin amplop, isinya juga enggak pernah. Isinya enggak, saya amplopnya juga enggak. Insyaallah saya lurus aja ya. Cuman kamu pulang ke rumah, orang rumah suka nanyakan, lakoni orang rumah. Masya Allah. Kadang-kadang itu gara-gara itu kan ya pernah kejadian. Saya lagi ceramah di jalan. Jadi panitia lupa ngasih amplop dikantongin, panitia nggak dikasih ke penceramah. Akhirnya saya balik aja rumah. Gitu balik, mana bi? Rumah biasa, mana bi? Saya bilang panitia nggak ngasih, bohong tuh, mana ada? Penceramah mana mungkin panitia nggak ngasih amplop, ngasih tuh. Jangan-jangan nih rumah bini baru nih. Akhirnya gara-gara itu berantem saya sama bini saya, bukan. Makanya daripada berantem saya sama bini, lebih baik berantem sama panitia. Bohong, janda. Insya Allah lurus aja ceramah lillahi ta'ala, alhamdulillah. Gak pernah saya mikirin amplop besar kecil bagaimana nasib. Iya, besar kecil gimana nasib, Bu Pak. Jumlahnya besar kecil bagaimana nasib. Cuman saya kasih tahu panitia nasib saya biasanya besar. Aduh, kesana lagi dah. Yang kedua, ibu bapak jamaah rahimakumullah, Nabi diselamirkan oleh Allah berhenti kepada suatu tempat yang kelak akan Rasul singgahi. Sama ibu bapak, kita diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di alam dunia enggak selamanya, Bapak. Kita hidup enggak selamanya, Ibu. Kita akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita persiapkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak banyak, Ibu Bapak. Kita sebagai umat Nabi, Nabinya ngomong. Nabi yang bersabda, kata Nabi, "A'maru ummati sittin aw sab'in." Umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Kalau lewat dari 70 tahun adalah dispensasi dari Allah, keringanan dari Allah, Bapak. Kalau kita ikut Nabi, umur Nabi kan cuma 63 tahun, betul? Umat Nabi, Bapak, mungkin nggak lebih dari 63. Jadi kalau seandainya pada hari ini ada orang ibu bapak yang punya umur 62 tahun 11 bulan, sebulan lagi deh ya. Kayaknya udah nggak usah pantangan, makan tuh makan aja semua. Sebulan lagi. Tapi umur nggak tua nggak muda ibu bapak. Kadang-kadang kakeknya yang sakit-sakitan, cucunya yang mati, betul tidak? Bang Tatar mati mengagetkan ibu bapak. Kadang kita punya tetangga siang masih ngobrol dia, malam mati, bisa nggak bu? Siang dia ngobrol, sore mati, bisa nggak bu? Sore dia mati, malam dia ngobrol, bisa nggak? Nggak bisa. Ngeri juga kalau ada. Ya Allah, semuanya pasti akan mengalami yang namanya mati. Maka persiapkan itu semua para jamaah sekalian. Hikmah peringatan Isra wal Mi'raj. Yuk sama-sama Bapak, kita perbaiki keimanan kita, perbaiki amal ibadah kita ke depannya supaya menjadi lebih baik. Amin ya robbal. Yang ketiga, saudara, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad SAW, ibu bapak, maka buah hasilnya untuk kita sekalian adalah sholat. Maka Nabi menyampaikan as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Cara dia sampai kepada Allah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, Pak, saya yakin ibu bapak kita semua adalah bukan orang-orang yang tidak tahu tentang kewajiban perintah Allah yang namanya sholat. Saya yakin semua yang hadir adalah orang yang paham, orang yang tahu bahwa sholat merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu. Cuma ibu bapak, terkadang kita ini manusia yang lalai. Datang ibu bapak sudah masuk waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajar mana tuh? Itu kalau ajar Mekah begitu kan, dia kayak apa, kayak alarm. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajar Mekah tuh ya. Iya, ada lagi yang begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ngomong ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu aja di Nurul Iman kembar 2. Bu, Pak, kadang-kadang di mana-mana surahnya bagus, pastinya bagus, yang ngisiin tetap aja kakek, kak. Orang yang sudah senja, yang tua, yang ngisiin anak muda pada kemana? Hayu sih. Masya Allah, betul. Ibu bapak, sholat jangan kita tinggalkan, bapak. Hikmah daripada perjalanan Rasulullah, kita adakan peringatannya. Tujuan utamanya, bapak, agar kita ingat kepada sholat. Yuk kita renungi sama-sama, bapak, bahwasanya sholat itu, bapak, merupakan kewajiban dari Allah. Saya yakin semuanya kita tahu, betul. Tapi bapak, sholat juga merupakan sebuah pembeda antara hamba Allah dan bukan hamba Allah. Sholat juga antara pembeda menjadi pembeda, saudara. Antara Islam dan kafir adalah perbedaannya di sholat, ibu bapak. Tapi namanya taufik hidayah Allah yang punya. Bukan punya ustadz, bukan punya kiai. Bukan karena hebatnya penceramah, karena hebatnya seorang penceramah, bahkan wali yang menyampaikan. Kalau kata Allah belum dapat taufik hidayah, ya belum. Apalagi pengajian begini. Ini pengajian di Surah Mi'raj kan, ya maaf cakap. Yang rajin udah jelas pasti datang, yang gak pernah ngaji pun datang kan. Yang udah sering ke masjid yakin datang, yang gak pernah ke masjid juga datang. Ya, kalau ngaji begini, tapi coba kalau ngaji mingguan, kadang bertiga, berempat, dia lagi yang datang. Yasinan juga begitu, ibu-ibu. Diajakin yasinan, ibu-ibu pengajian. Hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Di surau, di masjid, teriak-teriak begitu ibu-ibu. Yang di rumah kadang yang malas aja jawab, ibu-ibu saya tak ngaji, karena saya lagi nyucikan kolor suami, semalam ngompol 2 kali yang ditabur. Jadi saya yakin kewajiban kita semuanya tahu, Pak. Tapi terkadang para hadirin jamaah sekalian, kita lalaikan itu semua. Padahal pembeda antara Islam dengan kafir adalah sholat. Tapi yang ingin saya pesankan, Bapak, taufik hidayah, Bapak, bukan punya ustaz, bukan punya kiai. Taufik hidayah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda rajin sholat ataupun tidak, itu tidak luput daripada taufik hidayah Allah Subhanahu. Cuma tolong para jemaah sekalian, perhatikan baik-baik Bapak. Ini sebagai penutup terakhir, mudah-mudahan sampai masuk dalam hati kita, insya Allah. Kalau Anda bagi orang-orang hamba-hamba Allah, umat Rasulullah, Anda yang masih tidak mau melaksanakan sholat, Anda yang mungkin sholatnya cuma maghrib aja, Anda yang seumur hidup nggak pernah sholat subuh, Anda yang selalu meninggalkan sholat isya, zuhur, asar, maghrib, bahkan 5 waktu Anda tinggalkan. Ketika Anda meninggalkan sholat, maka tolong tinggalkan saja, tapi tetap dalam hati Anda itikadkan bahwa sholat merupakan kewajiban dari Allah. Jangan sampai Anda sholat kemudian meringankan dalam hati, bahkan sampai beriktikad bahwa sholat bukanlah kewajiban dari Allah. Maka ibu bapak, berbeda hukumnya. Orang yang tidak sholat, hatinya masih mengiktikadkan sholat itu wajib, maka dia tergolongnya adalah orang-orang yang fasik namanya. Jelas, kira-kira jelas? Tapi saudara, manakala ada orang yang meninggalkan sholat, lalu kemudian hatinya pun tidak beriktikad bahwa sholat merupakan tugas dari Allah, sholat merupakan kewajiban dari Allah, maka orang tersebut bukanlah yang disebutkan orang-orang yang fasik, tapi mereka sudah disebut kafir lantaran tidak mewajibkan sholat dalam hatinya. Paham? Kira-kira paham? Berbeda ibu bapak. Ada orang yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, tapi hatinya pun ragu akan kewajiban sholat. Namanya adalah orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
Ibu bapak jamaah rahimakumullah, orang-orang munafik itu mereka yang tidak mengetikatkan dalam hatinya salat itu kewajiban, tapi dia salat. Kadang dia mau melaksanakan salat tapi malas-malasan dia melaksanakan ibadah salatnya. Ini bentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan, betul Bu? Karena kita ada di penghujung akhir bulan Rajab, bentar lagi bulan Sya'ban, Syahrul Rajab, Syahrul Istighfar. Yang merasa diri Anda banyak dosa, maka banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu. Kemudian nanti bulan Sya'ban ibu bapak perbanyak baca sholawat, bulan Ramadan perbanyak baca Al-Quran, seluruh amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Barang semua Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak jamaah hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Udah jam 12 kurang dingin lagi. Dan segitu aja nih ceramah ya, udah siang betul ini. Bu bapak dari awal sampai akhir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya insya. Saudara-saudara doakan saya tenggorokan satu bu pak, ada saja membutuhkan. Dari tanggal 1 belum berhenti saya keliling kemana-mana sampai ke Kampar Pelalawan sudah sampai bu pak. Sampai ke Guntung kepala selat dari ujung ke ujung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya biar sehat, amin. Dan juga doakan ibu bapak, tadi saya di awal berbicara bahwa saya mendirikan pondok pesantren, alhamdulillah bu pak.